Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marlianti, guru di SMK Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya adalah salah satu peserta pelatihan seri Semangat Guru 2 di gelombang kedua. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran saya pada topik yang ketiga, yaitu inovatif dan kreatif. Dari yang saya pahami dalam pembelajaran ini, apa itu kreatif? Kreatif itu adalah sebuah kebiasaan untuk terus memunculkan ide-ide yang orisinil dalam berbagai situasi sehingga bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membangun kebiasaan berpikir kreatif kepada kita sendiri ataupun kepada peserta didik kita. Nah, atau mispersepsi ketika kita ingin membangun kebiasaan kreatif. Yang pertama itu adalah pernah atau terbiasa. Kadang-kadang untuk pernah ini sebetulnya mungkin kita sudah pernah memiliki ide-ide yang muncul dari kepala kita sendiri yang memang belum ada sebelumnya seperti itu. Tapi kita pernah untuk berpikir kreatif. Nah, sekali-sekali muncul ide-ide yang kreatif dari diri kita sendiri, itu dikatakan pernah. Namun untuk terbiasa ini lain halnya. Kalau terbiasa berarti di dalam keseharian kita itu kita sudah terbiasa untuk berpikir kreatif, terbiasa muncul ide-ide dari dalam diri kita sendiri. Nah, dalam situasi apapun, ketika diperlukan solusi, kita sudah mempunyai ide sendiri. Apa sih kira-kira solusi yang tepat untuk keluar dari permasalahan ini, misalnya seperti itu. Nah, itu artinya kita sudah terbiasa melakukan berpikir kreatif. Yang kedua adalah kritikan. Kritikan ini belum tentu mendukung ide untuk berkembang. Bapak Ibu mungkin harus berhati-hati ketika kita mengkritik ide yang muncul dari peserta didik kita. Karena terkadang ide yang kita kritikan yang kita berikan kepada peserta didik kita itu belum tentu mendukung ide yang ada untuk berkembang seperti itu. Jadi untuk terus berhati-hati ketika kita mengkritik. Yang ketiga, memuji ide juga belum tentu mendukung pengembangan ide. Nah, ketika kita memuji peserta didik kita yang memiliki ide-ide yang aneh seperti itu ya, atau mungkin ide-ide yang memang belum ada sebelumnya, kita jangan terlalu memuji. Berhati-hati juga ketika kita memuji. Karena kadang-kadang ketika kita puji, wah bagus ini idenya, keren, luar biasa idenya. Nah, kadang-kadang belum tentu juga untuk membangun ide yang muncul tadi. Bisa jadi dari pujian kita justru sudah bagus nih ide gue, misalnya gitu. Nah, artinya apa? Khawatirnya ide yang sudah muncul dari peserta didik kita tadi berhenti sampai di situ saja, tidak dikembangkan lagi seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah kreativitas bisa dalam bentuk pemikiran ya, tidak hanya dari karya seni. Kadang-kadang yang ada dalam pikiran kita bahwa berpikir kreatif itu hanya adanya di karya seni, tidak seperti itu. Ya, kreativitas itu bisa muncul dari dalam bentuk pemikiran kita. Seperti misalnya ketika menghadapi suatu permasalahan, nah saat itu kita diperlukan untuk memecahkan solusinya seperti itu. Tiba-tiba saja muncul ide yang kreatif yang memang sebetulnya tidak masuk akal, namun bisa untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi saat itu. Jadi kreativitas itu tidak hanya berupa karya seni, tetapi bisa juga dalam bentuk pemikiran, ide ataupun gagasan-gagasan yang orisinil, itu juga bisa kita sebut sebagai kreativitas. Ada beberapa aspek kunci untuk melatih kebiasaan berpikir. Yang pertama, semua bisa mencapai tujuan. Maksudnya di sini adalah
Ketika kita punya tujuan tertentu, tujuan-tujuan yang mulia, misalnya, oh saya ingin menghajikan kedua orang tua saya seperti itu. Nah, eh, tujuan ini bisa kita capai dari sesuatu yang sebetulnya tidak mungkin dengan benda itu kita bisa menghajikan kedua orang tua kita, misalnya seperti itu. Benda-benda yang ada di sekitar kita pada saat ini misalnya ya, ada apa namanya, kertas-kertas bekas, plastik bekas ataupun botol bekas, bekas minuman kita, misalnya kita minum dari air mineral. Nah, botolnya itu sebetulnya bisa untuk mencapai tujuan kita mengumrohkan atau menghajikan kedua orang tua kita. Tujuan yang mulia seperti itu ya. Eh, dari botol itu kira-kira kalau kita ingin mencapai tujuan kita itu kita apakan seperti itu. Sebetulnya eh, terlihatnya tidak mungkin, tetapi itu bisa mencapai tujuan kita, bisa membantu untuk mencapai tujuan kita seperti itu. Yang kedua, jangan menghakimi. Misalnya seperti ini, ketika kita memikirkan satu ide yang sebelumnya mungkin biasa saja, ya, atau peserta didik kita memiliki ide yang sebelumnya memang biasa saja dan sudah ada sebelumnya. Nah, jangan kita hakimi, misalnya, oh ide kamu ini sudah ada sama dengan si B, misalnya seperti itu. Jangan kita hakimi seperti itu, jangan kita patahkan. Tetapi mungkin uh, ide itu bisa kita bangun lagi dengan kata-kata kita, tetapi kita tidak menghakimi. Misalnya, oh ide ini sudah sama dengan si B, namun coba kembangkan lagi kira-kira bagaimana ide ini bisa berjalan di sekolah kita, misalnya seperti itu. Itu untuk yang kedua, kunci dalam melatih kebiasaan berpikir. Tidak hanya kepada peserta didik kita, tetapi kepada diri kita juga seperti itu. Jangan menghakimi dulu. Ketika kita punya ide yang di luar, yang aneh seperti itu ya, yang tidak biasa seperti itu, jangan kita hakimi terlebih dahulu. Bisa jadi dari ide yang muncul tadi itu bisa kita kembangkan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, tempelkan pada kebiasaan lama. Maksudnya di sini adalah kegiatan berlatih untuk berpikir kreatif ini kita tempelkan pada kebiasaan kita yang lama. Misalnya setiap hari tentu kita punya kebiasaan-kebiasaan tersendiri. Misalnya berangkat dan pulang sekolah itu rutin setiap hari kita laksanakan. Kemudian mungkin ada waktu senggang kita ketika kita tidak mengajar misalnya, atau ketika jam pelajaran kita belum dimulai, ada waktu luang sedikit. Nah, kita lakukan kebiasaan-kebiasaan baru, misalnya untuk melatih kebiasaan berpikir kreatif kita. Kita latih di sana, mungkin sederhana saja seperti yang sudah disampaikan oleh instruktur pada pelatihan ini, misalnya dengan kita memikirkan hewan-hewan, dengan kita memikirkan bentuk bangun geometri, kemudian nanti di akhirnya dengan menggambar uh, bentuk geometri tadi sesuai dengan hewan yang kita pikirkan tadi seperti itu. Nah itu uh, bukan sebuah kebiasaan ya, tetapi kita latihkan, kita tempelkan pada kebiasaan kita yang lama. Oh, kebiasaan kita yang lama adalah mungkin sampai ketika menunggu jam pembelajaran seperti itu. Nah, di waktu yang luang itu kita bisa melakukan latihan untuk berpikir kritis seperti itu. Maaf, berpikir pada latihan mandiri lembar aksi satu topik yang ketiga ini, topik kreatif dan inovatif ini, kami dilatih untuk berpikir kreatif seperti itu ya. Latihannya sederhana, mulai dari yang pertama kita menggambar hewan dari bentuk geometri yang sudah kita pikirkan di awal. Misalnya gini, kita dalam waktu tertentu, misalnya 3 detik, misalnya atau 5 detik, kita disuruh memikirkan hewan apa, terus kemudian kita disuruh memikirkan bentuk geometri apa yang terserah bentuk geometri apa. Kemudian dari 2 yang kita pikirkan tadi,
Coba kita gambarkan bentuk hewan yang kita pikirkan tadi dengan bentuk geometri yang sudah kita pikirkan tadi. Walaupun aneh, tetapi itulah ide, ya, itu ide kita seperti itu. Kedua, kita bisa menggunakan benda yang tidak digunakan di sekitar kita seperti tadi. Misalnya ada botol bekas minuman tadi. Nah, dari botol bekas minuman ini sebenarnya bisa muncul ide yang kreatif seperti itu. Bisa muncul suatu benda yang nantinya dari botol ini bisa jadi entah itu tempat pensil misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menempelkan kebiasaan baru pada kebiasaan lama. Ini tadi yang seperti sebelumnya. Jadi kebiasaan baru ini misalnya kebiasaan untuk melatih berpikir kreatif tadi. Nah, kita tempelkan pada kebiasaan-kebiasaan lama. Jangan terbalik karena kadang kebiasaan baru ini sering lupa sering lupa kita lakukan. Padahal tadinya kita pengennya kita tempelkan pada kebiasaan lama. Misalnya kebiasaan lamanya suka ngemil gitu. Nah, kebiasaan barunya karena kita pengen diet seperti itu mungkin kita kurangi ngemilnya. Nah, tapi jangan kebiasaan lamanya yang lebih menonjol dari kebiasaan barunya seperti itu. Yang keempat itu tuliskan kalimat-kalimat yang membangun. Nah, di sini kalimat-kalimat yang membangun tentunya sebuah dorongan ya, dorongan untuk kita bisa menghasilkan ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang orisinil. Begitu juga kepada peserta didik kita. Jadi dari lembar aksi 1 ini eh, nanti bisa kita terapkan di peserta didik kita untuk melatih peserta didik kita bisa berpikir kreatif. Tips saya untuk melatih berpikir kreatif ini, berpikir kreatif ini memang perlu kita latih. Terus kita latih kebiasaan untuk berpikir kreatif kita dan peserta didik kita. Ketika kita sudah terbiasa berpikir kreatif, bukan tidak mungkin nanti peserta didik kita adalah orang-orang yang sukses, yang penuh dengan ide-ide kreatif. Kenapa? Karena setiap hari dia sudah dilatih untuk berpikir kreatif. Jadi bukan tidak mungkin kelak mereka akan menjadi orang-orang yang sukses yang penuh dengan ide-ide kreatif. Demikian Bapak Ibu. Demikian hasil refleksi saya pada lembar aksi 1 yaitu pada topik kreatif dan inovatif. Semoga bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.